Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Al Istiqomah Kuningan. Baik, untuk podcast kali ini saya host Rendy Hermawati SPD akan ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa. Siapakah narasumbernya? Ini dia, narasumbernya adalah Kepala SMP Al Istiqomah yang terhormat Bapak Asep Taufik Ismail, Eskom SPD. Baik, ayah bunda yang terhormat dan sahabat Al Istiqomah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kepala SMP Al Istiqomah, alangkah baiknya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, ayah bunda yang terhormat dan sahabat Al Istiqomah, kita akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, kali ini kita sedang bersama Bapak Kepala SMP IT Al Istiqomah Kuningan. Ada Bapak Asep Taufik Ismail, Eskom SPD. Bapak gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Amin, amin. Boleh Pak, barangkali sambil diminum silakan ya. Terima Kita berbincang kasih. santai saja. Nah, Iya. untuk memulai perbincangan kita di hari yang berbahagia ini. Sebelumnya ke basicnya dulu ya. Menurut Bapak sendiri nih selaku kepala sekolah, pendidikan yang baik itu ada kriterianya atau seperti apa? Iya, baik. Kalau membahas tentang pendidikan yang baik itu merupakan pendidikan yang berkarakteristik dengan budaya lokal, atau pendidikan yang baik harus senantiasa dengan kurikulum yang relevan serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan mendukung daya pembelajaran siswa. Pembelajaran yang baik juga harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dengan menyenangkan itu anak akan bahagia. Dengan bahagia tentunya akan mencerna pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah itu kami mencoba hal seperti itu tentunya di SMP Al Istiqomah, dan hal ini juga tentunya akan seiring berjalan didukung dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Tanpa adanya Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin kurang sinergi mungkin ya. Iya betul ya Pak ya. Nah makanya kami di sini di Al Istiqomah, di SMP Al Istiqomah tentunya menyiapkan tenaga pendidik yang super hebat, insya Allah ya. Mengambil dari yang baik, dari yang terbaik dari pelamar yang ada, insya Allah seperti itu. Insya Allah biar nanti sinergi gitu antara pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu. Iya betul, karena memang di sini guru ini menjadi ujung tombaknya ya Pak ya. Sebagus apapun mungkin sistem dari atas, dari pemerintahan, ketika gurunya kurang mumpuni menyampaikan, membuat metode yang baik, mungkin tidak akan terjadi sebuah sinergi yang baik menuju tercapainya tujuan pendidikan yang baik tersebut. Ya, betul, seperti itu. Baik, ke pertanyaan yang kedua nih, sepertinya kita akan berbincang perihal masalah-masalah di dunia pendidikan yang selama ini atau belakangan ini mencuat, seperti salah satunya bullying.
ada lagi nggak sih Pak hal-hal atau masalah-masalah yang urgensinya berat gitu di dunia pendidikan menurut Bapak? Iya, mungkin untuk pendidikan zaman sekarang tentunya berbeda kayak zaman dulu kita. Saya mungkin ya, mungkin kalau dari usia udah berapa gitu ya. Saat dulu, saya bercerita dulu nih, ketika saya usia SD gitu ya, mendengar langkah kaki guru, sosok guru, itu sudah ada merasa, wah ada bapak ibu guru gitu, ada pak guru gitu, ada rasa kekaguman, takut atau gimana. Untuk zaman sekarang tentunya kan mungkin berbeda ya. Ketika kita tanya, kasih tugas ke anak-anak sudah PR-nya atau belum? Ya mungkin beberapa siswa itu dengan santainya belum, tanpa ada rasa tanggung jawab ataupun yang lainnya. Itu hal-hal mendasar dulu gitu ya. Apalagi sekarang tadi dikaitkan dengan di pemberitaan, betul bahwasanya banyak sekali informasi pemberitaan yang bullying, sangat miris saya melihatnya. Nah itu menurut saya itu adalah salah satu dari krisis akhlak adab. Itu yang dimana pondasi utama yang harus kita tanamkan pada anak adalah akhlak dan adab yang baik. Nah itu insya Allah di kami di Al-Istiqomah kita tanamkan akhlak adab yang baik seperti apa. Siswa dengan teman sebayanya, pada bapak ibu guru, pada orang tua dan yang lainnya. Dan itu kita tanamkan. Nah, dan kita juga di pembinaan sivitas diawali dulu dari guru. Karena tadi di poin pertama saya sampaikan kan bahwasanya guru itu menjadi sosok teladan yang baik. Nah, sebelum kita berikan pelajaran tentunya bapak ibu dia di kami tentunya ada pembinaan khusus. Setiap hari Sabtu dengan Pak Ketua, Pak Ustadz Undang Rosti, itu dibina tentang membahas kupas tuntas kitab Akhlakul Bani, di mana bagaimana siswa mulai dari berangkat ke sekolah, pembelajarannya itu kami sampaikan kembali ke anak-anak. Jadi sehingga akan sinergi gitu antara guru, siswa, orang tua, ya pun sama. Dan dengan demikian setidaknya kami berusaha gitu memberikan pondasi akhlak yang terdepan sehingga nanti anak bisa tahu tata cara seperti apa, mana yang baik dan mana yang buruk, dan harus apa yang kita lakukan terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, entah itu belajar, ibadah ataupun yang lainnya. Nah itu mungkin yang kami canangkan. Bahkan di SMP Al-Istiqomah sendiri setiap pagi kita itu rutinkan zikir pagi, dilanjutkan tadarus Al-Quran, tilawah, setelah itu dilakukan murojaah tahfidz, yang dimana itu merupakan salah satu program rutinitas kita pagi, nyambung ke program unggulan kita Sains Tahfidz Bilingual. Tahfidz menjaga hafalannya, kualitas bacaannya, diharapkan dengan menanamkan akhlak, adab dan Al-Quran sehingga anak ada perasaan tertanam dalam hati, bukan hanya bapak ibu tapi ada Allah SWT yang maha melihat. Masya Allah, luar biasa. Jadi SMP Al-Istiqomah mempunyai sebuah kegiatan yang di dalamnya ada pembiasaan-pembiasaan baik dalam rangka menjaga terciptanya pondasi-pondasi akhlak tersebut ya. Nah baik, ayah bunda dan sahabat Al-Istiqomah, mungkin di rumah ada yang berpikir juga melihat fenomena yang terjadi, masalah-masalah krusial di dunia pendidikan. Mungkin ayah bunda di rumah dan sahabat Al-Istiqomah berpikir, lalu apa yang harus dilakukan gitu. Menurut Bapak pribadi, selaku orang tua nih di rumah, apa sih kira-kira yang harus dilakukan? Tentunya kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Nah, sekolah tadi kan mungkin di kami dari sekolah sudah memberikan perencanaan yang baik. Nah itu tentunya biar sinergi di rumah pun sama-sama memberikan yang sama. Contoh sederhana, pembiasaan sholat duha aja gitu. Kita kebetulan kan sekolah dari Senin sampai Jumat karena kita kan full day gitu kan. Nah untuk sholat duha itu Senin sampai Jumat mungkin insya Allah akan terus bisa terlaksana. Nah, pertanyaannya di rumah Sabtu dan Ahad tentunya kan di luar sekolah. Iya, betul. Nah, ketika ayah bunda di rumah orang tua bisa bekerja sama dengan baik, tentunya hal kecil ini pun akan jadi kebiasaan. Bahwa bukannya di sekolah tapi di rumah juga. Nah, artinya perlunya kerjasama, dan kami
tempo hari juga menyampaikan pada Bapak Ibu orang tua murid, kita bertukar peran. Artinya ketika putra putri Bapak Ibu di sekolah, artinya kami bukan hanya sekedar sebagai seorang guru, tapi sebagai orang tua. Ketika putra putri di rumah, tentunya Bapak Ibu juga seorang tua sebagai guru juga. Akhirnya kita sama-sama sinergi sehingga program-program yang kita canangkan bisa berjalan dengan baik. Baiknya sholat duhanya, zikir paginya, petangnya, murojaah hafalannya, tahfidnya, ataupun pembinaan akhlaknya, gitu kan. Dan kami juga menghimbau untuk senantiasa amalan-amalan yang lain seperti misalnya saum sunnah hari Senin ataupun sholat malamnya lainnya. Gitu. Nah, insya Allah itu kan merupakan bukan hanya untuk penanaman lah intinya pada diri kita, bahwa kita itu bukan hanya sebagai sosok seorang pelajar, tapi juga kita itu sebagai seorang hamba ya Allah, yang dimana kita menjadi seorang hamba yang baik insya Allah, karena Allah maha melihat. Setelah itu tanamkan ini, maka seorang pun pasti akan takut untuk berbuat kesalahan. Iya betul, karena adanya fondasi iman ya. Iman, akhlak. Masya Allah, luar biasa. Nah, ayah bunda di rumah dan juga sahabat Al-Istiqomah luar biasa ya. Ternyata memang kemerosotan akhlak yang terjadi sekarang-sekarang ini merupakan salah satu masalah di dunia pendidikan yang urgensinya luar biasa, harus ditangani dengan baik, betul ya. Nah, tadi sempat ada sedikit spoiler nih ayah bunda dan sahabat Al-Istiqomah, bahwa di SMP Al-Istiqomah itu ada pembinaan-pembinaan, tidak hanya untuk siswa tetapi untuk guru juga. Nah, kira-kira, ya betul, kira-kira apa sih yang menjadi profil SMP IT Al-Istiqomah sehingga wajib untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Kuningan dan sekitarnya? Iya, SMP IT Al-Istiqomah di sini merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Kuningan di bawah naungan Yayasan Al-Istiqomah, di mana alamat kami di Jalan Pramuka, Gang Tuna 1, Lingkungan Manis, RT 11, RW 3, Kelurahan Purwinangun, Kecamatan Kabupaten Kuningan. Kami hadir dengan program unggulan Sains Tahfidz Bilingual. Nah, diharapkan peserta didik nanti insya Allah outputnya itu nantiasa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentunya menjadikan akhlak yang baik, adab, dan tentunya tadi bilingualnya tentunya diharapkan bisa memahami, karena sekarang kan bahasa internasional itu sudah menjadi salah satu hal yang harus dimiliki setiap orang gitu ya. Setidaknya kita ada si anak berikan pembelajaran yang khusus seperti itu. Nah, ayah bunda yang terhormat dan juga sahabat Al-Istiqomah, tadi kita sudah mendengar bahwa SMP Al-Istiqomah itu menanamkan fondasi akhlak yang kuat, betul ya Pak ya? Nah, selain dari siswa yang dijaga akhlaknya, ternyata sivitasnya pun dibina terus yang dilakukan di setiap hari Sabtu, betul ya Pak ya? Oleh Pak Ketua dengan Pak Ketua. Nah, betul. Ada salah satu kitab yang dibahas, Akhlakul Banin, yang akhirnya nanti akan ditransfer kembali ke anak, supaya apa yang didapatkan oleh guru akan disampaikan ke anak, sehingga ada sinergi antara guru dan siswa itu sama-sama memiliki fondasi akhlak yang kuat. Masya Allah, luar biasa. Ayah bunda yang terhormat dan juga sahabat Al-Istiqomah tentunya makin penasaran, kira-kira seperti apa sih SMP Al-Istiqomah? Nah, menurut Bapak sendiri SMP Al-Istiqomah itu seperti apa profilnya? Silahkan. SMP IT Al-Istiqomah merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Kuningan di bawah naungan Yayasan Al-Istiqomah. Saat ini beralamat di Jalan Pramuka, Gang Tuna 1, RT 11, RW 3, Kelurahan Purwinangun, Kecamatan Kabupaten Kuningan. Tahu dong tentang pasti ya? Tuh, pasti ayah bunda di rumah dan juga sahabat Al-Istiqomah juga pada tahu ya. Mudah terjangkau insya Allah, karena aksesnya itu gampil. Betul ya, karena ada di pusat kotanya ya bunda. Iya. Nah, di sini kami hadir dengan program unggulan Sains Tahfidz Bilingual. Seperti itu. Jadi buat ayah bunda, bapak ibu yang kita sama-sama mendidik putra-putri kita untuk mengedepankan Al-Quran sebagai pedoman. Insya Allah kami memberikan pembelajaran sebagai pengumpulan tahfidz Quran.
Masya Allah. Sebagai pondasi akhlak itu Al-Quran. Iya, supaya ada pedoman, ada pegangan, sehingga setelah terjadinya sinergitas antara guru dan orang tua di rumah, kemudian anak dijaga dengan adanya pedoman Al-Quran tersebut, menjadikan putra-putri salihah itu lebih mudah mungkin ya adanya kerjasama yang lain gitu. Nah, untuk lokasinya tadi ada di Jalan Pramuka, Gang Tuna 1, ini mudah sekali dijangkau ya Pak ya. Nah, selanjutnya untuk outputnya yang diharapkan dari lulusan SMP ITA Al-Istiqomah itu seperti apa? Iya. Tentunya siswa-siswi SMP ITA Al-Istiqomah itu terbiasa dalam kehidupan seharinya untuk beramal soleh, sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah, membaca Al-Quran yang baik dan benar, senantiasa berbakti pada orang tua, guru. Terkadang kan mohon maaf gitu ya, ketika kita bersekolah lulus udah lupa pada bapak ibu guru gitu. Nah itu kami terus untuk menjaga, karena salah satu akhlak Adam, karena kan bapak ibu guru juga kan kalau kita melihat adalah salah satu pewaris para nabi untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Nah berbahasa juga diharapkan, karena kita kan merupakan salah satu sekolah yang perguruan bilingual, karena sekarang saat ini gitu ya, bahasa internal saat ini yaitu tentunya ke bahasa Inggris. Tentunya anak-anak diharapkan bisa lah ketika misalnya anak-anak itu berbahasa keseharian menggunakan bahasa Inggris, walaupun tidak, tapi kita kan berusaha. Iya, betul. Dan saya ingat dengan teknologinya saat ini perkembangan kan semakin berkembang dengan teknologi atau ilmu yang lainnya, diharapkan si anak bisa mengikuti zaman. Betul, Masya Allah. Mengikuti zaman dengan baik. Iya, betul. Nah, ayah bunda di rumah dan juga sahabat Al-Istiqomah, ternyata SMP ITA Al-Istiqomah itu tidak hanya mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan di duniawi aja, tapi keakhiratan juga. Ada tahfiznya, kemudian juga bahasa internasional juga anak dibimbing, dibina terus gitu supaya bisa menghadapi persaingan global. Betul ya. Zaman sekarang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris itu nanti akan kagugus loh istilahnya. Punya keterampilan life skill. Life skillnya juga ternyata ya, Masya Allah. Mungkin nanti kita akan bahas juga terkait program-program unggulan yang ada di SMP ITA Al-Istiqomah yang ada di bawah 3 program pokok tadi, selain tahfiz bilingualnya. Mungkin nanti akan kita bahas juga tentang program-program lainnya yang menarik tentunya untuk diikuti oleh putra-putri ayah bunda di rumah dan juga sahabat Al-Istiqomah. Nah, selanjutnya kira-kira nih, setelah tadi ada program unggulan, kemudian juga alamatnya sudah diberitahu, ternyata SMP ITA Al-Istiqomah itu ada di pusat kota, alhamdulillah ya. Sehingga untuk yang mungkin tidak ada kendaraan misalnya, atau juga apa alasannya, mudah karena untuk jalur transportasi umumnya di sini dilewati oleh banyak sekali angkutan umum. Betul. Selain itu juga Al-Istiqomah menyediakan transportasi antar jemput, sehingga ayah bunda akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dengan bergabung dan mendaftarkan putra-putrinya bagi yang mau ikutan antar jemput. Iya, betul. Bagi yang mau mengikuti program antar jemput juga kami menyediakan fasilitasnya. Nah, selanjutnya setelah itu semua, kira-kira mengapa sih masyarakat Kabupaten Kuningan dan sekitarnya itu harus banget memilih SMP ITA Al-Istiqomah sebagai sekolah yang harus dipilih gitu oleh orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya? Iya, ya menyambung berarti ini ke pertanyaan sebelumnya gitu kan, tentang krisis akhlak. Nah, gitu. Kami di SMP Al-Istiqomah siap memberikan pendidikan untuk akhlak sebagai pondasi yang utama. Itulah, dengan akhlak yang tertanam dalam hati, maka semuanya itu akan bisa terjalan dengan baik. Karena kalau sudah ada akhlak itu, maka dimanapun berada, si anak akan merasakan bahwa Allah itu Maha melihat. Betul. Ya, dengan demikian, ketika kita mungkin berbuat sesuatu hal yang buruk, langsung istighfar. Iya, Masya Allah. Ya, Iya. bagaimana dengan hal yang lainnya, insya Allah kami siap memberikan pendidikan seperti itu. Begitupun yang berikutnya, kami siap untuk memberikan pembelajaran Al-Quran yang dimana yang bunyi oleh guru-guru yang handal di bidangnya.
sehingga bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu tentang tajwidul Qur'annya, gharibul Qur'annya, gitu kan, ayat-ayat asingnya. Mungkin kan kalau mohon maaf gitu ya, di masyarakat sendiri itu terkadang ketika saya sepintas itu ketika membaca beberapa ayat surat, contoh kecil gitu ada ayat saktah yang dimana kan harus berisindak, itu kan dalam Al-Quran cuma ada 4. Nah, kita sampaikan apa aja sih ayat asingnya, sehingga nanti si anak ketika sudah bisa perlu di masyarakat untuk terus menyampaikan keilmuan. Kami sampaikan dengan baik dan betul. Dan juga kami juga siap memberikan anak pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah gitu kan. Nah, di awal tahun pertama ya itu real gitu ya. Ada beberapa siswa yang memang awalnya ya merasa ini, tapi sekarang alhamdulillah have fun sekali gitu. Karena kami tadi di awal menyampaikan bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Ya. Namun menyenangkan di sini bukan berarti kita tidak ada batasan, tetap ada batasan. Antara siswa dengan guru, antara siswa dengan kepala sekolah, antara orang tua dan identitas. Kenapa harus menyenangkan? Ya tadi seperti saya di awal, kalau di awal sudah menyenangkan, perasaan bahagia. Kalau perasaan bahagia, ketika kita mencerna pembelajaran, pasti akan mudah. Iya, betul sekali. Makanya kami siap memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra putri ataupun yang nanti ke Istiqomah. Makanya ayo kita ke SMP Al Istiqomah. Iya, betul. Nah, ayah bunda dan sahabat Al Istiqomah, ternyata di SMP Al Istiqomah itu kami sudah menyiapkan banyak hal untuk membantu menjaga putra-putrinya supaya mereka tetap ada di dalam koridor yang baik. Pun ketika sekarang kita menghadapi banyak sekali kasus-kasus kemerosotan akhlak gitu ya. Nah, di SMP Al Istiqomah kami siap untuk menjaga supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Betul ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, karena pertama dengan kita merasakan bahwa senang, happy, kita merasa keluarga tentunya dengan batasan-batasan tertentu yang harus tetap dijaga, insya Allah putra-putri ayah bunda nanti yang akan mendaftar ke SMP Al Istiqomah akan merasa bahwa kami semua saling menjaga. Tidak ada kejadian-kejadian yang nauzubillah min dzalik ya Pak ya, seperti yang viral di media sosial sekarang, jangan sampai terjadi. Masya Allah, takut sekali ya Pak ya. Boleh saya minum Pak? Silahkan disampaikan saja. Betul. Nah Pak, untuk legalitasnya sendiri, lulusan di SMP Al Istiqomah apakah bisa masuk ke sekolah negeri berkaitan dengan SMP Al Istiqomah merupakan salah satu sekolah swasta di Kabupaten Kuningan? Iya, alhamdulillah kami sudah bisa, bukan sudah bisa ya, sudah memiliki ijazah tersendiri gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa lulusan dari SMP Al Istiqomah itu jangankan di sekolah favorit pun diterima, alhamdulillah. Gitu ya. Salah satunya adalah ada Ananda Rifki dan Zaki, itu lulusan sekarang di SMA Negeri 2 Kuningan. Salah satu sekolah yang mungkin favorit di Kuningan ya. Betul, ya. betul. Dan kelasnya juga kelas IPA. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Karena kami SMA Istiqomah menyiapkan lulusan-lulusan insya Allah terbaik gitu ya, dan bisa diterima di sekolah-sekolah favorit ataupun sekolah yang lainnya gitu, yang Ananda pingin lah kemana gitu ya. Insya Allah nanti kita persiapkan, insya Allah. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Tentunya dari segi legalitas sendiri, SMP Al Istiqomah sudah memiliki izin operasional, kemudian juga sudah ada lulusan, kita memiliki ijazah sendiri, kemudian lulusannya tidak diragukan lagi, diterima di salah satu sekolah favorit di Kabupaten Kuningan. Luar biasa. Jadi ayah bunda dan sahabat Al Istiqomah tidak perlu ragu lagi untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Al Istiqomah ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kan kalau di sekolah itu biasanya suka ada program-program khusus nih yang misal lain daripada yang lain, kemudian jadi icon tersendiri nih. Kira-kira SMP Al Istiqomah ada program apa? Iya. Untuk program rutin itu ada program rutin harian dan kami lakukan setiap hari, itu ada zikir pagi. Ya, zikir pagi dilanjutkan dengan tilawah tadarus Quran. Ya, dan juga setelah itu dilanjutkan dengan murojaah hafalan 30, 29 dan 28. Nah,
Tadi zikir pagi kita mengingatkan bahwa Allah itu mengingatkan kepada Allah, gitu. Terus untuk tilawah tadarus salah satunya jelas kita merujuk kepada salah satu hadis Rasul bahwasanya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lishabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi penolong syafaat bagi para pembacanya. Dan selain itu juga pembiasaan hal kecil kalau kita biasakan menjadi terbiasa. Ya, kita tidak harus banyak-banyak untuk tilawah Quran, yang penting istiqomah kayak sekolah kita gitu. Istiqomah gitu kan ya. Jadi kita untuk tilawah harusnya anak-anak sih diharapkan awal-awal itu one day one juz gitu, satu juz. Nah, namun ada Pak juga anak, Pak, saya begini, oh boleh silahkan. Yang penting kita istiqomah, satu hari satu lembar misalnya, kita kontinen tadarus. Yang ketiga tujuannya buat memperlancar bacaan Al-Qur'annya, karena kalau kita disimak bareng-bareng, kita bisa saling mengingatkan. Ya, dan tentunya pahalanya juga berbeda kan kalau kita berjamaah. Murojaah, ya tentunya kita mengulang hafalan biar hafalannya tetap terjaga. Kita sistemnya muter. Artinya kalau misalnya nanti kita taruhlah di 29 hari ini misalnya Quran surat Al-Mulk, Al-Qalam, kita satu hari minimal 2 surat murojaahnya. Setelah itu lanjut surat berikutnya. Udah habis 29, 30 dan berikutnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kelas, dan di kelas juga kita oleh Bapak Ibu wali kelas itu ada pembiasaan yang dimana ya kalau ini mungkin bahasanya bisa tabur bintang atau apalah gitu ya. Karena morning motivation gitu ya. Jadi ditanya gimana sholat berjamaahnya gitu. Apakah yang sudah dilakukan oleh Ananda di rumah, membantu orang tua atau menjaga adik, seperti apa gitu kan. Nah, hal yang lainnya. Nah, juga ada sholat duha tentunya pasti. Gitu ya. Itu ya rutinitas prioritasnya. Dan program yang lainnya itu kita ada ISC, Istiqomah Support Camp, di mana di sini kegiatannya itu menggabungkan 3 kegiatan. Pramuka, OSIS, latihan dasar pemimpinan OSIS. Nah, OSIS kita namanya Osaku. Tahu Osaku? Iya, tahu banget ini. Organisasi Siswa Al-Istiqomah Kuningan. Jadi kita punya nama sendiri, OSISnya Osaku gitu. Nah, tadi 3 ESC dan Mukhayyam Quran. Ya, mentadaburi, mengingatkan kembali, dan kita kemah. Nah, 3 hari 2 malam gitu ya. Mendidik supaya nanti siswa-siswi menjadi pribadi yang mandiri gitu ya. Terus menjadi seorang pemimpin buat dirinya sendiri, keluarga, seperti hadis Rasul kan gitu. Ataupun tadi Mukhayyam Quran, mentadaburi tentang ciptaan Allah atau yang lainnya gitu. Untuk ISC, Istiqomah Super Camp. Yang alhamdulillah kemudian sudah berjalan gitu ya kegiatannya untuk ISC sendiri. Dan itu juga kita ada Sign Club. Ya, di mana program ini itu nyambung ke pergumulan kita. Saya tahfiz baligh tadi. Biar nanti anak zaman berubah zaman, teknologi semakin canggih, bisa mengikuti. Nah, kami sampaikan ada apa sih saat ini gitu, dan itu kita praktekkan sehingga nanti anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Ataupun yang minimalnya gitu kan, ada English World Magazine gitu kan, ada English Day gitu, English Day, karena pembiasaan itu dimulai dari yang terkecil, lama-lama akan jadi kebiasaan. Betul sekali. Menyapa dengan namanya menggunakan bahasa Inggris, English Day gitu kan. Terus tadi ada English World Magazine gitu kan, yang dimana menggunakan bahasa Inggris, langsung kan anak-anak bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggrisnya itu. Nah, mengikuti ataupun English speech. English speech yang setiap 1 bulan 1 kali gitu ya. Bahkan program dari Osaku gitu ya, Osaku sendiri, Osaku Organisasi Istiqomah Kuningan, itu ada program pidato 3 bahasa. Masya Allah. Iya, 3 bahasa gitu ya. Inggris, Indonesia, Arab. Tapi tentukan sama anaknya, Pak, saya mau siapnya Inggris, Indonesia, Sunda, boleh. Yang penting 3 bahasa. Ya. Atau saya Arab, Inggris, Indonesia, boleh. Yang penting kan 3 bahasa gitu kan. Kita latih supaya
anak juga bisa berinteraksi di masyarakat, terjun di masyarakat, sudah terbiasa mentalnya berbicaranya, dan melatih juga tadi bahasanya. Banyak sebenarnya kalau program-program banyak, itu mungkin Banyak. salah satunya. Mungkin banyak hal juga program yang lainnya yang lebih ini. Itu salah satu program tambahannya gitu ya. Itu. Iya, baik. Nah, untuk sekarang mungkin ya Ayah Bunda sudah mengetahui banyak ya Pak ya tentang informasi SMP ITA Istiqomah terkait lokasi, program-program dan lain-lainnya. Nah, sekarang kira-kira nih ada informasi-informasi keringanan biaya misal, atau mungkin juga ada diskon-diskon khusus. Siapa tahu Ayah Bunda yang mendengarkan podcast ini ada yang sedang mencari tahu nih diskon-diskon apa sih kira-kira yang akan didapatkan ketika mendaftarkan putra-putrinya ke SMP ITA Istiqomah. Iya, diskon. Jadi bukan hanya belanja baju ya diskon. Iya betul, ternyata masuk SMP ITA Istiqomah ada diskonnya juga, luar biasa. Iya, baik. Kalau bicara potongan keringanan, ada beberapa jalur sebenarnya yang kami buka. Yang pertama itu khusus buat, jalur khusus ya berarti ini ya. Ya. Jalur khusus buat siswa-siswi SD ITA Istiqomah. Kita kan satu lembaga lah. Maksudnya sih nggak ada secara khusus. Iya gitu ya. betul ya Pak ya. Jadi untuk alumni SD ITA Istiqomah yang melanjutkan ke SMP ITA Istiqomah punya ada potongan khusus. Masya Allah. Itu ya. Yang kedua masih jalur khusus. Iya. Jalur khusus dari siswa-siswi SD ITA Istiqomah. Jalur prestasi. Gitu ya. Ada prestasi tentang tahfidz Quran, beasiswa tahfidz Ya. ataupun akademik. Oke. Jadi jauh banyak sekali potongannya. Masya Allah. Kita tentunya sebagai satu lembaga lah antara Sesama SD terus Istiqomah gitu ya, Istiqomah, betul, gitu. iya, iya. Itu ya, jadi Iya. ada potongan khusus, keringanan khusus yang dari siswa-siswi SD Istiqomah dan ke SMP Istiqomah itu. Yang berikutnya itu ini buat umum. Buat umum itu ada jalur beasiswa yatim duafa. Itu free tanpa kami pungut biaya sepeser pun. Karena selama sekolah di Al Istiqomah 3 tahun sampai lulus. Ya, buat 3 tahun. Siswa-siswi yatim atau duafa. Karena kami juga di sini pengen beramal juga. Masya Allah. Beramal dalam dunia pendidikan, pengen mencetus generasi-generasi, kita prioritaskan buat ya tentunya anak yatim duafa juga tentunya memberikan fasilitas yang baik lah. Gitu. Tentunya pengen bersekolah di sekolah yang unggul, Iya. yang favorit, namun mungkin merasa terbebani masalah biaya, kami gratiskan semuanya Masya Allah. buat yatim dan duafa. Ya, baik. Nah, terus yang berikutnya untuk jalur umum. Nah, jalur umum buat siswa-siswi yang ada di Kabupaten Kuningan itu silahkan untuk bisa mendaftar di SMP ITA Al Istiqomah. Betul, Gitu. Masya Allah luar biasa nih ya Bunda. Informasi terkait jalur masuk ada apa saja nih ke SMP ITA Istiqomah. Tadi ada jalur masuk prestasi ya, kemudian juga ada tahfidz untuk siswa-siswa SD Ada yang Istiqomah, yatim duafa, ada yatim dan duafa juga. jalur umum, Jalur pasti ya. umum luar biasa, Masya Allah. Ternyata banyak sekali keringanan-keringanan, dan insya Allah nih Ayah Bunda dan sahabat Al Istiqomah, biaya untuk masuk ke SMP ITA Al Istiqomah termasuk yang ringan ya Pak ya, Masih terjangkau. masih Dibandingkan dengan terjangkau. yang lain menurut aku Iya betul, masih terjangkau insya Allah, sebanding dengan fasilitas dan juga apa yang akan didapatkan oleh putra-putri Ayah Bunda manakala masuk ke SMP ITA Al Istiqomah Kuningan. Nah baik, sahabat Al Istiqomah dan juga Ayah Bunda di rumah, tadi sudah kita dengar informasi terkait potongan-potongan biaya, kemudian juga jalur masuknya seperti apa, keunggulan-keunggulan yang akan diberikan oleh SMP ITA Al Istiqomah terhadap putra-putri Ayah Bunda ketika nanti masuk bergabung menjadi siswa-siswi SMP ITA Al Istiqomah seperti apa. Sekarang saatnya saya untuk memberitahukan bahwa cara masuk ke SMP ITA Al Istiqomah caranya mudah sekali. Boleh langsung datang ke SMP ITA Al Istiqomah, mengisi formulir di sini sambil mungkin lihat-lihat seperti apa program pembelajarannya, ngobrol-ngobrol langsung dengan panitia PPDB-nya, dengan kepala sekolahnya juga, barangkali ingin mengetahui lebih banyak seperti apa sih, karena untuk program-programnya tersendiri tadi Bapak Kepala Sekolahnya menyebutkan bahwa banyak sekali sebetulnya ya program-program menarik, selain tadi yang disebutkan ISC yang di dalamnya terdapat 3 program dalam satu kegiatan
yang akan memandirikan, kemudian juga memberikan rasa kepercayaan diri terhadap anak, kemudian juga tadabbur alam dan lain sebagainya. Banyak sekali program-programnya. Nah, untuk itu ayah dan bunda boleh klik link di bawah ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang SMP ITE Al-Istiqomah. Kemudian juga bisa daftar di link tersebut, dan ayah bunda di rumah dan juga sahabat Al-Istiqomah boleh mengklik juga nomor di bawah ini untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP ITE Al-Istiqomah. Nah, mungkin Bapak akan mengajak secara langsung masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bergabung di SMP ITE Al-Istiqomah. Bangga, Pak? Mari warga masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bergabung bersama kami di SMP ITE Al-Istiqomah Kuningan. Kita wujudkan pendidikan yang baik, putra-putri yang soleh dan soleha, dan siap menghadapi persaingan global. SMP ITE Al-Istiqomah, sekolahnya para juara. Ya, itu mungkin. Masya Allah. Baik, ayah bunda dan juga sahabat Al-Istiqomah, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Taufik Ismail SKM SPD selaku Kepala SMP ITE Al-Istiqomah sudah membersamai podcast kali ini. Dan saya Reni Hermawati SPD selaku host memohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di podcast Al-Istiqomah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.